Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pivot table. Jadi, sebelum kita lebih lanjut ke contoh penggunaan pivot table, kita harus tahu dulu apa itu pivot table atau table pivot. Jadi, table pivot atau pivot table adalah sebuah tabel yang kita gunakan untuk merangkum data dari tabel lain yang dilakukan dengan menerapkan operasi tertentu seperti kita lakukan sortasi, kemudian menjumlahkan, bisa juga kita lakukan pengelompokan data. Nah, untuk lebih jelas, kita langsung pada contoh. Di sini saya sudah membuat tabel laporan penjualan produk, di mana pada tabel ini ada 5 header, yaitu bulan, merek produk, kategori, sales, ini nama sales, kemudian harga. Merek produk ini merek dari produk-produk yang ada di toko. Kemudian untuk kategori ini maksudnya seperti AC, TV, kulkas, dan sebagainya. Sales ini berupa nama-nama dari salesnya. Kemudian yang pertama, untuk kita bisa membuat pivot table, kita blok dulu tabel kita. Kemudian kita ke tab insert, pilih sebelah kiri atas yang tulisannya pivot table, kemudian kalian klik. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk tabel range, ini tidak usah kalian ganti karena secara otomatis akan mengarah kepada tabel acuan kita. Kemudian yang ini yang perlu kalian perhatikan, apakah kalian ingin menempatkan pivot table kalian pada new worksheet atau di worksheet yang baru, ataukah kalian ingin menempatkan pivot table kalian di worksheet yang sama, ya. Jadi kalau saya lebih memilih untuk di existing worksheet supaya kita bisa sambil membandingkan. Kita kemudian klik area tempat penyimpanan pivot table kita. Di saya itu dia di H3. Kemudian setelah itu klik OK. Nah, setelah kalian mengklik OK akan muncul seperti ini. Di sebelah kanan akan ada pivot table fields. Nah, ada pun checkbox yang muncul di sini di pivot table fields. Ini merupakan header yang ada di tabel ini. Jadi seperti yang kalian lihat ini sama, bulan, merek produk, kategori, sales, dan harga. Setelah itu ada juga 4 kotak di bawah, isinya filter, column, rows, dan value. Jadi ketika kalian ingin menampilkan data dalam bentuk rows atau baris, kalian bisa drag ke sini, ke rows. Kemudian jika ingin menampilkan data dalam bentuk kolom, drag datanya ke sini atau ya, dan drag ke sini. Kemudian kalau bentuk values berarti data tersebut harus berisi angka, di mana pada tabel kita yang berisi angka adalah harga, jadi otomatis untuk values di sini isinya adalah harga, ya. Untuk filter nanti akan saya jelaskan berikutnya. Jadi kita fokus dulu pada 3 kotak ini. Semisal kita mendrag bulan ke sini, ke rows. Nah, maka akan muncul seperti ini. Januari, Maret, Februari. Yang merupakan nama-nama bulan yang ada di tabel acuan kita. Tapi kita lihat di tabel acuan kita ada banyak. Tapi pada pivot table akan diringkas menjadi 3 saja.
Kemudian semisal kita ingin melihat penjualan merek produk setiap bulan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Atau ini juga bisa kita bisa tukar bulan di sebelah sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian harga di values. Nah, kita dengan kita membuat tabel seperti ini, kita akan jauh lebih mudah untuk menganalisis datanya. Ini kita bentuk ke accounting dulu biar lebih mudah dibaca. Kemudian nah, kita jadi lebih mudah menganalisis karena di sini datanya sudah diringkas, di mana untuk merek produk Canon penjualannya di bulan Januari 4.800.000, tapi tidak ada di bulan Maret dan di bulan Februari. Kemudian untuk JVC, penjualan tidak ada di bulan Januari, hanya ada di bulan Maret dan Februari saja. LG ada setiap bulan, masing-masing nilainya segini. Dan di pivot table juga kita tidak perlu melakukan perhitungan jumlah karena sudah langsung di grand totalkan di pivot table. Jadi muncul seperti ini. Jadi untuk Canon selama 3 bulan terakhir penjualannya sebesar 4.850.000. Untuk merek JVC selama 3 bulan terakhir penjualannya sebesar 23 juta. LG penjualannya sebesar 17.250.000. Nah, kita juga bisa mengganti semisal kita mau lihat penjualan dari setiap sales. Nah, si Andy menjual di bulan Januari sebesar 5.150.000. Di bulan Maret 14.750.000, di bulan Februari 7.500.000. Jadi total penjualan Andy selama 3 bulan terakhir adalah 27.400.000 ya. Jadi seperti itu penggunaan dari pivot table. Kemudian bisa juga semisal kita tidak mau mengambil sales tapi kategori itu yang kayak AC, dispenser, handycam. Kemudian kita mau lihat, kita melakukan filter salesnya. Ya, kita mau melakukan filter berdasarkan salesnya. Jadi di sini sudah ada muncul penjualan berdasarkan kategori. Jadi untuk AC di bulan Januari 4.250.000, Maret 4.250.000, bulan Februari 1 juta. Dan seterusnya ke bawah sampai TV. Nah, kita mau lihat semisal penjualan khusus penjualan dari Rita misalnya. Kalau misalnya kita cuma mau mengambil atau melakukan filter terhadap Rita, bisa kita langsung mengklik Rita. Tapi kalau misalnya kita mau mengambil lebih dari satu, kita pilih dulu select multiple item, kemudian kita sisa centang sales yang kita ingin lihat penjualannya. Anggaplah saya ambil Rita saja, kemudian oke. Jadi penjualan Rita selama 3 bulan terakhir yang dia jual itu AC, kulkas, smartphone, TV. Ya, jadi 2.500.000 untuk AC, terus di bulan Februari juga 1 juta. Nah, semisal kita mau tahu merek AC yang dijual Rita ini apa? Nah, ini bisa kita masukkan di kategori, di rows. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi yang dijual Rita, AC yang dijual Rita itu mereknya LG, 2.500.000, kemudian mereknya Sony, harga 1 juta. Terus Rita juga menjual kulkas yang mereknya Samsung, harganya 4.500.000. Ya, jadi seperti itu penggunaan dari pivot table.
sangat mudah dan bisa kita gunakan untuk melakukan analisis data. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga kalian paham dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.